perkenalkan, nama saya Rizka Indraweni, NIM P103 dari Prodi Profesi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang penanganan Antonia Uteri. Terima kasih. Setelah plasenta lahir, tidak ada kontraksi dan terdapat semburan darah aktif, maka dicurigai adanya Antonia Uteri. Harus segera dilakukan penatalaksanaan Antonia Uteri, KBI, KBE, dan kondom kateter. Segera setelah plasenta lahir tidak ada kontraksi uterus, maka kita diagnosa Antonia Uteri. Maka langkah yang pertama kita lakukan yaitu mengecek kandung kemih. Kandung kemih penuh, kita lakukan kateterisasi. Kita dekatkan alat, lalu kita celupkan sarung tangan kita ke larutan klorin 0,5%. Kita ganti dengan handscoon yang baru. Lalu kita melakukan vulva hygiene. Kita lakukan dari labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, vestibulum hingga anus. Setelah itu kita ambil kateter. Minta tolong asisten untuk memberikan gel. Mbak, minta tolong diberikan gel ya Mbak. Setelah itu beritahukan kepada ibu bahwa kita akan melakukan kateterisasi. Ibu, ini nanti saya masukkan, ibu tarik nafas panjang ya Bu ya. Setelah itu kita berikan gel agar licin. Kita masukkan secara perlahan. Sambil kita menekan kandung kemih ibu agar urin atau kencing ibu keluar secara penuh. Kateterisasi sudah dilakukan, ibu tarik nafas panjang. Setelah itu kita mencelupkan tangan kita ke larutan klorin 0,5% tanpa melepasnya, lalu kita mengeringkan. Setelah kita keringkan, kita lakukan KBI. Memakai handscoon panjang. Setelah kita sudah memakai sarung tangan panjang, kita lakukan asepsis terlebih dahulu. Kita ambil kasa, lalu kita celupkan di betadine. Kita 1 kali usap buang. Setelah kita melakukan asepsis, kita lakukan KBI. Ibu, nanti tangan saya masuk agak sedikit sakit, ibu tarik nafas panjang ya Bu ya. Kita masukkan tangan secara obstetrik. Kita masukkan sampai ke fornix anterior. Lalu tangan yang satunya ke cavum uteri. Kita melakukan penekanan sampai seperti tangan kita bertemu. Apabila selama 2 menit kontraksi baik, maka kita teruskan sampai 5 menit. Dan apabila kontraksi baik, maka kita lanjutkan KBI selama 2 menit. Tetapi apabila KBI tidak menjadikan kontraksi ini baik, maka kita lakukan KBE. Minta keluarga untuk melakukan KBE. Bu, minta tolong ya Bu, gantikan tangan saya di sini. Tangan yang satunya di sini ya Bu ya. Sambil kita mengeluarkan tangan kita secara obstetrik. Keluarga melakukan KBE, kita melakukan persiapan kondom kateter. Kita celupkan dan kita ke larutan klorin. Setelah itu kita lepaskan sarung tangan panjang setelah dicelupkan di larutan klorin 0,5%.
itu kita menyiapkan kondom kateter. Mbak minta tolong ditansi ya Mbak ya. Iya. Bu, tensinya normal 120/80. Oh normal, tolong masukkan oksitosin 20 international unit sama esimetrin ya Mbak. Iya. Saya infus dulu ya Bu. Oh iya. Bu, oksitosin dan egometrinya Tolong dimasukkan ya? ya. Asisten memasukkan oksitosin dan egometrin, kita memastikan bahwa sudah menali kondom kateter dengan baik. Bu, egometrin dan oksitosin sudah masuk. Sudah masuk ya Mbak ya. Setelah egometrin dan oksitosin sudah masuk, kita melakukan KBI ulang. Selanjutnya kita memakai sarung tangan panjang kembali untuk dilakukan KBI ulang. Setelah itu kita menggantikan tangan kita di pasien. Kita membuka vulva dan juga memasukkan tangan secara obstetrik sampai ke fornix anterior. Setelah itu permisi ya Bu ya, saya akan menggantikan tangan Ibu. Lalu tangan kita yang satu berada pada cavum uteri. Kita tekan sampai seperti tangan kita bertemu selama 2 menit. Lalu apabila tidak ada perbaikan, maka kita lakukan kondom kateter. Minta keluarga untuk menggantikan tangan kita kembali. Bu, minta tolong ya Bu ya. Kita lepas sarung tangan panjang di larutan klorin 0,5%. Kita lepas secara terbalik. Setelah kita melepaskan sarung tangan panjang, kita juga melepaskan sarung tangan pendek. Setelah itu kita memakai handspoon baru karena prinsipnya steril. Kita minta asisten untuk mengecek atau memasangkan infus yang akan dilakukan pengecekan kondom kateter bocor ataukah tidak. Mbak minta tolong ya. Mbak alirkan sedikit. Lalu tutup lagi. Kita cek kondom kateter tidak bocor. Maka kita lakukan asepsis terlebih dahulu. Kita ambil kasa, kita celupkan ke betadine. Kita asepsis 1 kali. Setelah itu kita memasang spekulum SIM. Bu, agak ke bawah ya. Kita pasang. Minta asisten untuk memegangi. Mbak minta tolong ya. Setelah itu kita pasang spekulum SIM yang bagian atas. Mbak minta tolong dipegangi. Setelah itu kita melakukan penjepitan Persio dengan menggunakan tenakulum. Kita jepit pada jam 11. Minta tolong asisten untuk memegangi.
Lalu kita masukkan kondom kateter sampai menemukan ada tahanan. Setelah menemukan ada tahanan, alirkan 300 cc sampai 400. Setelah itu kita matikan. Setelah kita matikan, kita melakukan pengekleman pada kateter. Lalu kita lepas tenakulum. Kita lepas spekulum SIM bagian atas. Lalu kita memasukkan kasa untuk tampon. Kita masukkan sampai tersisa sedikit. Sebagai tanda. Lalu setelah itu kita melepaskan spekulum SIM bagian bawah. Kita lakukan kita tali kateter dan kita lakukan fiksasi. Setelah kita melakukan fiksasi, kita lakukan rujukan dengan bakso kuda.